Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, salam nama budaya. Yang terhormat Bapak dosen dan guru penguji, uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Pase Narawiryawan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Padang, program studi pendidikan teknik otomotif. Saya merupakan guru produktif dengan mengampu mata pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Jadi, pada kesempatan hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022 di SMK SPGRI 2 Badung. Dan dalam video kali ini, saya menunjukkan video praktik pembelajaran saya pada kelas 12 TKRO 1 dengan materi mendiagnosis kerusakan dan memperbaiki sistem pendingin. Untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan saintifik. Mohon masukan dan sarannya agar praktik pembelajaran yang saya lakukan bisa lebih baik lagi ke depannya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Semoga video pembelajaran saya bisa bermanfaat dan selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa dan semangat. Oke, Bapak ingin cek lagi semangat kalian pada proses pembelajaran kita hari ini. Bapak sekali lagi selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Sebelum pembelajaran Bapak mulai pada hari ini, Bapak minta tolong untuk ketua kelas silakan melaksanakan berdoa untuk proses pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Dipersilakan ketua kelas untuk maju. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, sebelum kita duduk, alangkah baiknya kita menunjukkan rasa sikap nasionalisme dengan mengucapkan Pancasila. Silakan ketua kelas memimpin. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, silakan duduk ketua kelas.
Ya, untuk semuanya silakan duduk. Selanjutnya Bapak akan melaksanakan presensi di mana Bapak akan melihat apakah kalian lengkap pada hari ini. Oke, yang pertama Aditya Naca, Wahyu Adiwiguna, Kristanto Jaya, Anugrah Sucipta, Bagus Oka Krisnanda, Agus Dwija Putra, hadir. Adi Irawan, Septa Prayuda, Andika Wiriantara, Arya Pranajaya, Arya Sadu Gunawan, Dio Ari Sutayana. Oke, semuanya hadir. Bapak ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian hari ini karena kalian telah siap melaksanakan pembelajaran hari ini. Nah, sebelum pembelajaran kita dimulai hari ini, di sini Bapak ingin mengecek apakah kalian bersemangat atau tidak mengikuti proses pembelajaran hari ini. Dengan cara Bapak akan memberikan kalian yel-yel ya. Pada saat Bapak bilang kelas 12 TKR 1, kalian bilang beretika, berakhlak, berkompeten. Jaya, jaya, jaya. Langsung kalian tepuk tangan. Ya, bisa dimulai? Oke. Kelas 12 TKRO 1. Berakhlak, berkompeten. Jaya, jaya, jaya. Oke, kurang kompak ya. Kurang kompak. Jadi Bapak ulangi sekali lagi ya. Bapak bilang 12 TKR 1, kalian bilang berakhlak, beretika, berkompeten. Jaya, jaya, jaya. Baru tepuk tangan ya. Oke, bisa siap? Siap. Oke, sekali lagi. Fokus. Kelas 12 TKR 1. Berakhlak, beretika, berkompeten. Jaya, jaya, jaya. Oke. Ya, terima kasih. Ya, dengan Bapak lihat muka kalian sudah sangat senyum, terus ceria, ya, dan beban-beban kalian sudah hilang ya. Nah, selanjutnya di sini Bapak akan melakukan persepsi terkait materi kita hari ini. Nah, apakah kalian di sini pernah mengalami kendaraan kalian mati secara mendadak pada saat perjalanan? Pernah ya? Nah, kira-kira apa sih penyebab yang menyebabkan kendaraan kalian itu mati secara mendadak? Ada? Ya, silakan Oka. Bensinnya habis, Pak. Bensinnya habis. Ada lagi? Saya, Pak. Ya, Adit. Businya mati, Pak. Businya mati. Ada lagi? Oh, Panca. Overheating, Pak. Terjadinya overheating kata Panca. Oke, ada lagi? Sama, Pak. Ya, katanya si Ketut Adi sama. Ada lagi? Oke, tidak ada ya. Itu adalah rata-rata penyebab ketika kendaraan kalian mati secara mendadak. Ya, jadi untuk mengaitkan materi kita hari ini, ya, yang lebih cocok kendaraan kalian itu mati, yaitu pada saat terjadinya overheating, ya, di mana mesin itu mengalami panas berlebih, sehingga kendaraan tersebut mengalami atau mati secara mendadak. Karena sistem pendinginan pada kendaraan tersebut tidak bersirkulasi atau tidak bekerja secara optimal. Ya, oke, kita lanjut. Sebelum pembelajaran kita dimulai, di sini Bapak akan menjelaskan terkait apa saja sih kompetensi dasar yang harus kita miliki dalam pembelajaran hari ini, dan apa saja indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai dalam proses pembelajaran hari ini. Kita lihat pada kompetensi dasar. Yang pertama yaitu 3.14, kalian harus mendiagnosis kerusakan sistem pendingin. Di mana indikator pencapaian kompetensi itu ada 3. Yang pertama itu menjelaskan pengertian dan fungsi sistem pendingin. Yang kedua, menjelaskan konstruksi dan cara kerja sistem pendingin. Ketiga, merinci cara pelepasan dan pemeriksaan serta penggantian sistem pendingin. Dan selanjutnya, kompetensi dasar 4.14 yaitu memperbaiki sistem pendingin dengan indikator pencapaian kompetensi yang pertama,
kalian mereparasi sistem pendinginan. Yang kedua, kalian mengontrol hasil perbaikan sistem pendingin. Ya, jadi itu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian miliki. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Kita lihat, ada 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui langkah pembelajaran model problem based learning dengan pendekatan saintifik, peserta didik itu mendiagnosis kerusakan sistem pendingin, ya, mengajukan pertanyaan, mengajukan jawaban, sementara mengumpulkan data, menganalisis data, menyusun simpulan atau dapat mencapai kompetensi pengetahuan. Jadi kalian harus memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, melalui langkah pembelajaran model problem based learning dengan pendekatan saintifik, peserta didik memperbaiki sistem pendingin, di mana kalian harus mengajukan pertanyaan, mengajukan jawaban sementara, mengumpulkan data, menganalisis data, menyusun simpulan sementara untuk dapat mencapai kompetensi keterampilan, ya, yaitu mengamati, mencoba, menyaji, dan menalar, serta ada sikap jujur, santun, dan tanggung jawab. Ya, jadi itu adalah tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu mendiagnosis kerusakan sistem pendingin. Ya. Selanjutnya di sini Bapak akan mengaitkan materi kita hari ini berdasarkan pengalaman yang kalian alami. Ya, di mana di awal tadi kalian sudah menyatakan, "Pak, motor saya pernah mogok di jalan." Kerusakannya atau mungkin penyebabnya ada yang bilang bensinnya habis, ada yang bilang businya mati, ada yang bilang overheat, ada yang bilang pelumasannya kering, ada yang bilang olinya habis, dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat lebih jauh, di mana materi kita hari ini adalah sistem pendingin. Ya, jadi kalau Bapak mengkaitkan materi pada hari ini sesuai dengan penyebabnya, yaitu overheat. Ya, di mana mesin itu mengalami panas yang berlebih. Ya, apa yang tadi Bapak katakan yaitu terjadi permasalahan pada sistem pendingin. Ya, di mana sistem pendingin itu tidak bekerja secara optimal dan maksimal. Sehingga apa? Motor kalian itu bisa terjadinya mati atau mogok secara mendadak. Ya, itu pembelajaran kita hari ini. Ya, selanjutnya Bapak akan menyampaikan sistem penilaian kita pada hari ini, di mana yang pertama itu adalah penilaian pengetahuan, penilaian sikap, dan penilaian keterampilan. Jadi Bapak harapkan kepada kalian ketiga sistem penilaian ini kalian bisa mengikuti secara seksama dan tidak boleh ada yang terlewati, karena penilaian kita kali ini akan Bapak data dan simpan dalam sistem. Sampai di sini paham? Ada yang mau tanyakan lagi sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya? Oke, selanjutnya sebelum pembelajaran kita Bapak mulai atau Bapak menyampaikan materi, di sini Bapak minta tolong kalian bentuk kelompok, ya. Nah, setelah kalian membentuk kelompok, nanti Bapak akan melaksanakan pretest, di mana pretest ini fungsinya mengetes kemampuan pengetahuan awal kalian sampai di mana sih terkait dengan pembelajaran dengan materi sistem pendingin. Ya, jadi untuk pertama kalian silakan dulu bentuk kelompok belajar. Silakan dibentuk kelompoknya. Oke, karena kalian sudah membentuk kelompok, silakan kalian buka link yang Bapak share di WA Group. Kalian menjawab soal pretest melalui link Quizy. Nanti Bapak akan menampilkan hasil tersebut, siapa sih pengetahuan awalnya itu
masih baik terkait dengan materi kita hari ini. Jelas sampai sini? Jelas. Ada yang bertanyakan tidak? Sebelum proses pretest kita dimulai? Tidak ada? Oke, seperti biasa. Dio bagaimana? Masih semangat? Masih ya, tetap semangat. Ya, karena pembelajaran kita hari ini sangat-sangat luar biasa sekali ya. Oke, seperti biasa, pembelajaran kita mulai. Alangkah baiknya kita mengucapkan safety commitment. Ya, agar pembelajaran kita hari ini, baik itu teori di kelas ataupun praktek di ruang bengkel, tidak mengalami kecelakaan kerja, baik itu pada diri sendiri ataupun benda kerja yang kalian gunakan. Oke, bisa dimulai? Oke, safety commitment. Safety adalah tanggung jawab saya. Yes. Oke ya. Kita masuk ke materi. Ada 3 pokok pembahasan yang kita bahas untuk hari ini. Yang pertama itu adalah fungsi dan kegunaan. Ya, setelah kalian memahami ya terkait fungsi dan kegunaan dari sistem pendingin, selanjutnya kalian mendiagnosis kerusakan pada sistem pendingin. Nah, ketika kalian sudah bisa mendiagnosis kerusakan pada sistem pendingin, kalian lanjut ke diskusi. Di mana diskusi itu kalian bekerja secara kelompok melakukan praktek di bengkel terhadap atau memecahkan permasalahan yang kalian terima. Oke ya? Sampai sini paham? Paham. Oke, kita bisa mulai. Yang pertama, gambar apakah ini? Engine. Ada lagi? Oke, angkat tangan. Siapa yang bisa? Oke, Adit. Itu gambar saluran sistem pendingin, Pak. Saluran sistem pendingin. Gambar yang di depan itu adalah gambar saluran sistem pendingin. Pendingin air, ya lebih tepatnya. Jadi kita berikan tepuk tangan kepada Adit. Nah, fungsi dan kegunaannya terkait sistem pendingin itu ada 4. Yang pertama, untuk mengurangi panas motor. Yang kedua, untuk mempertahankan agar temperatur motor itu menjadi stabil, tidak panas berlebih dan tidak dingin yang berlebih. Ya. Yang ketiga, untuk mempercepat motor mencapai suhu temperatur kinerja atau suhu temperatur idealnya. Yang keempat, terakhir, itu untuk memanaskan ruang dalam kendaraan, khusus negara-negara yang mempunyai cuaca yang tidak seperti Indonesia. Ya, 4 musim, ada musim hujan, musim panas, musim dingin, musim gugur. Masuk ke slide 2. Nah, kira-kira ini jenis pendingin model apa? Dari mana? Ketut tadi tahu. Oke, Ezron. Silakan, Ezron. Karena mempunyai sirip-siripnya, Pak. Karena mempunyai sirip-sirip pada engine. Ya, benar. Oke. Jadi, untuk gambar yang di slide di depan itu adalah jenis pendingin udara, ya. Di mana sistem ini panas yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar dan udara di dalam silinder itu sebagian dirambatkan keluar melalui sirip-sirip pendingin yang dipasang di luar silinder dan ruang bakar tersebut. Jadi, ketika kendaraan itu bergerak maju, engine akan mengenai
aliran udara. Sehingga panas yang ada di dalam mesin itu dirambat melalui sirip-sirip pada engine. Ya. Slide selanjutnya itu adalah video pembelajaran terkait sistem pendingin. Radiator. Nah, yang kita bahas di sini tentunya adalah radiator yang bukan mesin kendaraan. Dan berhubungan kendaraan sekarang, mayoritas kendaraan itu memiliki suhu kerja ideal yang cukup tinggi. Ya, material tambahan terhadap air ini, di mana material ini itu warna coolant ini juga mewakili jenis coolant dan proses produksinya, kerusakan pada unit radiator kendaraan. Untuk menanggulangi hal ini, maka pada tutup radiator pun dilengkapi dengan Yaitu video pembelajaran kita yang pertama, di mana video pembelajaran kita pertama ini membahas tentang komponen pada sistem pendingin beserta cara kerja di setiap komponen. Jadi pada kali ini Bapak minta tolong siapa sih yang bisa menyimpulkan dari video pembelajaran kita yang pertama? Ayo, siapa? Saya, Pak. Oke, silakan. Oke. Dari video yang dibawakan oleh Muhammad Karim tersebut, saya dapat menyimpulkan mengenai cara kerja pada sistem pendinginan. Selanjutnya, komponen-komponen apa saja yang terdapat dalam sistem pendinginan. Terus, cara kerja daripada komponen sistem pendinginan tersebut. Habis itu, jenis air coolant yang diizinkan pada komponen radiator tersebut. Oke. Jadi itu kesimpulannya? Ya, itu kesimpulan. Oke, kita berikan tepuk tangannya pada Oka yang telah memberikan kesimpulan pembelajaran video pertama kita hari ini. Oke, kita masuk ke slide kedua. Ya, atau slide selanjutnya tentang menganalisis kerusakan sistem pendingin. Jadi, kalian harus mampu menganalisis. Kita lihat apa sih yang harus dianalisis, apa yang harus diperiksa pada sistem pendingin. Kita lihat gejala yang paling sering terjadi akibat kerusakan pada sistem pendingin adalah terjadinya overheat, ya, atau panas yang berlebih. Hampir setiap kendaraan itu mengalami overheat yang diakibatkan apa? Oleh kegagalan fungsi sistem pendingin, ya. Di mana overheat sendiri dapat disebabkan oleh banyak hal. Ya. Dan untuk menentukan penyebabnya dibutuhkan ketelitian dan kesabaran. Ya, gitu berarti kalau kita mendiagnosis sesuatu kerusakan atau penyebab masalah tidak boleh terburu-buru, harus pelan-pelan, teliti dan bersabar. Bila salah satu atau menentukan penyebabnya bukan tidak mungkin, overheat akan kembali terjadi. Dan proses perbaikan harus diulang kembali. Ya, seandainya tetap masih menemukan masalah yang sama, berarti kalian harus melakukan pemeriksaan kembali. Di mana sih letak kerusakan itu terjadi? Ya, berikut adalah berbagai penyebab overheat pada mesin yang disebabkan oleh kerusakan sistem pendingin atau terjadinya kegagalan pada sistem pendingin. Sampai di situ, paham? Menganalisis kerusakan sistem pendingin? Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada video pembelajaran kedua, di mana video pembelajaran kedua adalah mendiagnosis kerusakan pada sistem pendingin. Ya. Silakan menyaksikan video mesin kendaraan, di mana sistem pendingin ya panas sekali ya. Apakah air radiatornya habis ya? tunggu di sana. Terima kasih. Ke water pump. Air pendingin Perbaiki komponen sistem pendingin yang rusak. Cari tahu jawabannya ya. Ya, secara keseluruhan kalian sudah menyaksikan bagaimana cara mendiagnosis kerusakan dan bagaimana cara melakukan pemeriksaan. Yang Bapak akan tekankan lagi, ada 3 cara. Yang pertama, cek secara visual. Yang kedua,
cek menggunakan alat. Yang ketiga, melakukan penggantian jika diperlukan dan melakukan perbaikan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada bahan diskusi, ya, di mana bahan diskusi ini kalian kerjakan secara berkelompok di workshop, ya, atau di bengkel. Oke, sekarang kita pastikan dulu apa saja sih kerusakan yang ada pada kendaraan, khususnya di sistem pendingin. Yang pertama kita lihat kondisi atau kerusakan overheat saat macet, ya, atau setelah mesin berputar idle dalam waktu yang lama. Yang kedua, overheat saat kecepatan tinggi atau setelah berakselerasi cepat. Yang ketiga juga sama, kita lihat overheat pada semua kondisi atau kondisi tidak menentu. Kalian cek pada radiator ada tidak gelembung udara di tangki cadangan atau reservoir tank. Jika tidak, kalian lanjutkan. Jika iya, berarti kalian harus melakukan pemeriksaan dan perbaikan jika diperlukan. Setiap anggota kelompok itu bisa bekerja sama. Jelas sampai? Oke, kalau jelas, silakan ke bengkel, ya, untuk melaksanakan praktek pada hari ini. Jelas? Jelas. Oke. Oke, karena kalian sudah menerima hasil masalah kerusakan yang sudah Bapak tentukan, nah sekarang kita mencari penyebab dan solusi terkait permasalahan atau kerusakan pada sistem pendingin. Ya, jadi pada hari ini kita akan melaksanakan praktek di bengkel. Jadi sebelum kita praktek hari ini, mohon Bapak cek lagi kelengkapan atribut kalian, baju, sepatu, sudah semua safety? Oke, kita cek pergelangan tangan kalian, apakah ada aksesoris? Ada. Oke, kalau memang ada silakan dibuka, disimpan di kantong kalian. Ya, tujuannya agar mencegah kerusakan yang diakibatkan oleh kita sebagai mekanik. Untuk LKPD, gimana, semuanya sudah membawa? Sudah. Oke, untuk LKPD kalian sudah membawa, jadi Bapak akan membagikan trouble yang harus kalian cek atau kalian pastikan apakah trouble tersebut terdapat pada kendaraan kalian. Untuk peralatan itu sudah semua ada tersedia pada masing-masing stall. Tolong digunakan dengan sebaik mungkin dan dijaga jangan sampai rusak ataupun hilang. Bisa dimengerti? Bisa. Setiap ada kendala atau pertanyaan bisa kita saling didiskusikan atau saling mengkoordinasikan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, kalau sudah silakan kelompok 1 untuk daftar kerusakannya, kelompok 2 dan kelompok 3. Karena kalian sudah mendapatkan daftar kerusakan, silakan kalian melaksanakan tugas kalian untuk melakukan praktek. Silakan dilaksanakan. Permasalahan pertama gimana? Coba dicek apakah pada saat kendaraan mesin berputar lama terjadi overheat atau macet ya. Kalau memang tidak, akan sore tidak. Oke, anak-anak, karena kalian sudah mencatat hasil permasalahan terkait sistem pendingin, mohon anak-anak silakan cari solusinya. Apakah dari solusi tersebut bisa mengatasi permasalahan yang kalian dapatkan pada sistem pendingin? Ya, bisa dimulai ya? Bisa. Oke, kalau memang bisa silakan kalian catat solusinya. Apa yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan kerusakan pada sistem pendingin. Silakan dikerjakan.
Oke, untuk anak-anak semuanya, karena di sini kalian sudah mencatat hasil pengukuran di setiap komponen dan kalian sudah mencari solusinya, langkah selanjutnya kalian membuat laporan. Ya. Di mana dalam pembuatan laporan itu kalian diminta untuk menarik kesimpulan dari setiap hasil pengukuran pada komponen-komponen yang kalian ukur. Apakah setiap komponen itu perlu diganti atau tidak berdasarkan hasil data yang kalian peroleh. Paham sampai sini ya? Oke, kalau paham silakan kalian buat laporan dan tarik setiap kesimpulannya. Silakan. Oke, untuk anak-anak hari ini kita cukupkan praktek kita hari ini. Silakan kalian kembali ke dalam kelas. Kita akan melaksanakan presentasi hasil dari laporan yang kalian buat masing-masing kelompok. Ya? Oke, silakan kalian kembali ke kelas. Kita ketemu di kelas. Sekian dan terima kasih. Oke anak-anak, mohon perhatiannya karena kita sudah selesai membuat laporan hasil pengukuran kita di mana kalian sudah menarik kesimpulan terkait apa yang kalian dapatkan. Jadi sekarang kita akan melaksanakan presentasi. Jadi untuk kelompok 1, Bapak mempersilakan untuk melakukan presentasi. Silakan kelompok 1. Om Swastiastu. Saya akan membacakan daftar kemungkinan penyebab adanya gelombang udara di tangki cadangan reservoir kerak pada inlet. Oke, ya. Jadi untuk presentasi yang dilakukan oleh kelompok 1 sudah cukup baik. Ya, mungkin dari kelompok 2 dan 3 ada yang tambahan atau menanggapi? Ya. Oke. Kalau memang tidak ada atau cukup, jadi sini Bapak akan sedikit memberi apa istilahnya menyimpulkan. Jadi di mana hasil pemeriksaan kelompok 1 berdasarkan permasalahan yang diberikan itu ternyata pada kendaraan yang diperoleh itu tidak mengalami kerusakan sesuai dengan yang kita tentukan. Akan tetapi pada saat kita pelaksanaan atau pemeriksaan secara komponen itu terdapat kerusakan pada yang pertama tutup radiator ya. Terus yang kedua air radiator yang kondisinya tidak baik. Dan yang ketiga mengalami keretakan pada selang sambungannya ya antara upper ke radiator dan lower hose-nya. Ya, jadi itu mungkin kesimpulan Bapak dari kelompok 1. Silakan kalau memang tidak ada lagi bisa ke kelompok 1 tutup. Oh, Santi. Oh. Ya, silakan. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Untuk ke tahap selanjutnya, Bapak minta 1 orang dulu untuk menyimpulkan hasil pelajaran kita hari ini. Ya, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini dari awal teori sampai di praktek? Ada? Saya. Oke, silakan Oka. Kesimpulan dari saya dari hasil tadi pagi sampai praktek, saya simpulkan kita bisa mengetahui analisis kerusakan pada sistem pendingin. Ya. Melakukan pengukuran pada sistem pendingin. Dan menulis hasil pengukuran tersebut pada lembar kerja peserta didik. Oke. Mungkin itu kesimpulan saya, mungkin teman-teman ada yang menambahkan. Oke, terima kasih
Oke, kita berikan tepuk tangan ya. Silakan kita lanjut ke tes pengetahuan. Silakan kalian buka HP kalian. Di sana Bapak sudah mengirimkan link soal untuk dikerjakan. Ya, untuk link soal itu berupa kuisis, di mana kalian harus kerjakan. Ya, Bapak harap semuanya masuk ke link kuisis untuk mengetahui hasil jawaban kalian. Oke, silakan dibuka. Oke, demikian hasil nilai pengetahuan kalian. Itu sudah Bapak rekam dan simpan di sistem Bapak. Untuk nilai pengetahuan, keterampilan, dan sikap itu sudah Bapak nilai pada saat proses kerja. Jadi pada saat praktek itu ada 2 nilai yang Bapak ambil, keterampilan dan nilai sikap. Selanjutnya untuk pembelajaran minggu depan, kita lanjut ke materi sistem bahan bakar konvensional. Jadi Bapak harap kalian bisa mempelajari baik itu secara mandiri ataupun secara kelompok. Selanjutnya di akhir pembelajaran kita hari ini kita adakan pembersihan kelas, karena pada saat kalian masuk kondisi kelas bersih dan pada saat pulang kondisi kelas juga sudah harus bersih. Oke, silakan kalian kerjakan untuk membersihkan kelas. Oke, anak-anak, karena kalian sudah melaksanakan pembersihan kelas, selanjutnya Bapak akan melaksanakan refleksi, ya, di mana refleksi ini untuk melihat cara Bapak mengajar. Apakah lembar Bapak akan bagikan sekarang, kalian bisa isi lembar refleksi dan instrumen survei. Silakan kalian isi sejujur-jujurnya, ya, apakah kalian senang, bahagia, sedih, ataupun kecewa terhadap proses pembelajaran ini. Oke, bisa dimulai? Bisa. Oke, anak-anak semuanya, karena kalian sudah melaksanakan atau mengisi lembar refleksi dan jurnal survei, selanjutnya di akhir penghujung kegiatan kita hari ini, kita akan melaksanakan penutupan di akhir pembelajaran. Ya, jadi silakan ketua kelas ke depan untuk melaksanakan nyanyi bersama dan berdoa. Silakan. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita pulang, mari kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Mulai. Garuda Pancasila, dasar negara, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sebelum kita balik ke rumah masing-masing, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kita selamat sampai tujuan. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, dengan hari ini Bapak ucapkan terima kasih banyak. Bapak ngaturan para Santi. Om Santi, 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 Om. Oke, selamat sore.